Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan kita sampaikan adalah mengenai hukum administrasi negara. Tentunya kita perlu tahu dong apa itu definisi dari hukum administrasi negara. Terdapat beberapa definisi para ahli terkait dengan HAN. Namun saya hanya mengambilkan satu contoh yang misalnya bisa dilihat di dalam slide saya. Salah satunya dinyatakan oleh LG Van Apeldoorn bahwa hukum administrasi negara merupakan segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang diserahi tugas pemerintahan. Nah, dalam definisi ini tentunya kita tidak boleh menghilangkan apa yang dimaksud dengan unsur-unsur hukum, yaitu yang pertama peraturan, yang kedua dia dibuat oleh lembaga, yang ketiga dia mengikat, dan yang keempat dia memiliki sanksi. Setelah kita mengerti apa itu definisi hukum administrasi negara, tentunya kita akan mempelajari apa itu objek dan subjek hukum administrasi negara. Sebelum lebih jauh, mungkin kita bisa mengingat-ingat kembali apa itu subjek dan objek hukum. Kalau objek hukum dia merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok hubungan hukum. Sedangkan subjek hukum dia adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum yang terdiri atas individu serta badan hukum. Lalu bagaimana dengan objek dan subjek hukum administrasi negara? Ini yang membuat hukum administrasi negara menjadi istimewa. Kenapa? Bisa kita lihat dari subjek dan objek hukumnya. Memang dia tidak membatasi itu terdiri atas individu atau badan hukum. Pada dasarnya memang sama. Tetapi kalau kita lihat dia menjadi lebih luas karena kita bisa lihat bahwa subjek HAN di sini pertama dia merupakan pegawai negeri. Kedua bisa dilihat dari jabatan. Ketiga dia bisa dilihat dari jabatan publik, dinas publik, BUMD maupun BUMN. Keempat dia bisa dilihat dari daerah swapraja dan daerah swatantra. Apa itu? Daerah swapraja itu merupakan daerah tingkat 2 atau kita kenal dengan kabupaten dan kota. Sedangkan daerah swatantra itu dikenal sebagai daerah tingkat 1 atau bisa disebut sebagai provinsi. Dan yang kelima dia adalah negara. Lalu bagaimana dengan objeknya? Jika objek hukum pada umumnya merupakan zat atau bisa dikenal benda, pada objek HAN dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formil. Apa itu objek material dan apa itu objek formil? Pada objek material dia terdiri atas aparat pemerintah sebagai yang memerintah serta warga negara sebagai yang diperintah. Sedangkan objek HAN dalam bentuk formil dia lebih kepada perilakunya atau kegiatannya atau keputusan hukum badan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan pengertian hukum administrasi negara serta objek dan subjek hukum administrasi negara. Sampai jumpa lagi di materi hukum administrasi negara selanjutnya. Thank you.